Putri Rahayu Amanda Nasution dengan NPM 222 114023 dan teman saya Dengan saya Dara Nabila Azura, NPM 222 114024. Saya Mutia dengan NPM 22 114026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya sebagai moderator Adelfa Damayanti Rambe ingin membuka presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 mikrobiologi dan virologi yang berjudul Faktor-faktor pertumbuhan bakteri. Dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI, Program Studi Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan 2022. Kepada pemateri pertama kami persilahkan. Bakteri itu apa sih? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dapat memberikan manfaat maupun sumber penyakit di bidang pangan. Banyak klarifikasi dari bakteri, salah satunya adalah bakteri enterik patogen yang banyak menyebabkan penyakit saluran cerna pada manusia. Lebih dari 80% bakteri perusak pada makanan disebabkan oleh bakteri enterik patogen. Pertumbuhan bakteri adalah reproduksi aseksual menggunakan cara pembelahan sel, di mana bakteri menjadi dua sel anak dalam proses yang disebut sebagai binary fission. Jenis-jenis bakteri menurut Bergey Manual of Determinative by Bacteriology Prokaryota dibagi menjadi 4 divisi utama menurut karakteristik dinding sel. 1. Bakteri gram positif, 2. Bakteri gram negatif, 3. Bakteri tanpa memiliki dinding sel, dan keempat, Archaebacteria. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama, suhu. Suhu merupakan faktor lingkungan terpenting bagi kelangsungan hidup bakteri. Bakteri hidup dalam kisaran suhu tertentu. Kondisi suhu lingkungan yang keluar dari kisaran akan menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat dan mati. Suhu berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan aktivitas enzim menurun. Sedangkan jika suhu terlalu tinggi, maka dapat mendenaturasi protein enzim. 3. Derajat atau kesamaan pH. Derajat atau kesamaan pH optimal secara empirik harus ditentukan untuk masing-masing spesies. 4. Ketersediaan oksigen. Pertumbuhan bakteri juga dipengaruhi oleh gas-gas utama, salah satunya adalah oksigen. 5. Nutrisi. Setiap bakteri memerlukan nutrisi untuk pertumbuhannya. Sumber nutrisi dibutuhkan bakteri meliputi sumber energi, cahaya atau food roof, dan senyawa kimia. 6. Cahaya dan zat kimia. Cahaya sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bakteri. Cahaya dapat merusak sel bakteri yang tidak berklorofil. Sinar UV dapat membunuh bakteri. 7. Kelembapan. Bakteri memerlukan kelembapan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85%. Pengurangan kadar air dan protoplasma menyebabkan kegiatan metabolisme terhenti, misalnya pada proses pembekuan dan pengeringan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum